Ya, selamat malam. Ya, sebentar lagi Selamat malam, Pak. kita lanjutkan pertemuan kuliahnya ya. Pada pertemuan ke-9. Sementara ini sudah ada Hardian, Karima, dan Milky yang bergabung pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya masih mengadakan kuliah secara online ya. Mudah-mudahan minggu depan kita adakan di kelas. Oke. Eh, oh, Karima bareng dengan siapa? Anak ya, karena HP-nya lowbat. Ya, tidak apa-apa. Ada yang bersamaan dalam satu device untuk ikut kuliah online ya. Ya, berarti udah ada 5 orang ya. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai politik luar negeri dalam penerapannya hubungan diplomasi internasional. Pada kali ini kita akan mempelajari peran diplomat dalam melakukan diplomasi ya. Oke, setelah itu nanti saya akan juga share materi ke dalam grup PowerPoint-nya ya untuk dipelajari masing-masing ya. Kita sudah uh, 2 materi setelah UTS ya. Nah, nanti setelah 4 materi disampaikan, barulah akan ada lagi presentasi yang dilaksanakan oleh setiap grupnya ya, kelompoknya. Uh, saya harap nanti dilakukannya dalam bentuk 4 kelompok ya, jangan 3 kelompok. Kalau kemarin kebanyakan menurut saya kalau 3 kelompok hanya 3 kelompok saja ya, dibagi hanya 3 kelompok saja sehingga nanti dibentuk ulang kalau bisa ya, sehingga pas gitu 4 kelompok kalau bisa. Oke, ya kita langsung saja memulai kuliahnya, langsung ke materi. Nah ini Widya baru masuk, yang belum ada itu Rizky ya sementara ini. Rizky uh, dan juga ya cuma Rizky ya, yang belum masuk. Ini dia masih dalam waiting room, mungkin jaringannya agak lambat. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Hadi juga belum masuk ya. Oke, selamat malam semua. Kita akan memulai perkuliahannya. PowerPoint sudah saya siapkan ya. Iya, ini dia. Kita bahas semua materinya melalui poin-poin yang sudah saya rangkum untuk pembahasan pertemuan 9. Nah, Hadi baru masuk. Peran diplomat dalam diplomasi, di mana seorang diplomat ini memang mewakili negaranya ya dalam menjalin hubungan internasional. Dan perlu dipahami juga bagi seorang diplomat yang merupakan representatif dari negaranya yang ditugaskan di luar negeri dalam suatu lembaga kedutaan ya, memiliki nilai-nilai dalam komunikasi diplomasi. Apa saja sih nilai-nilai yang harus dipahami oleh seorang diplomat dalam menjalankan perannya dalam diplomasi tersebut ya di masyarakat internasional? Itu yang menjadi pertanyaannya yang untuk dibahas pada hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Mulai kita dengan definisi tugas diplomat ya. Siapa itu diplomat? Yaitu adalah seorang yang berkecimpung dalam urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan negaranya ya. Sehingga seorang diplomat ini
menjalankan misi-misi sesuai dengan instruksi ataupun arahan dari negara yang memerintahkannya. Apabila tugas-tugas yang dijalankan menyimpang dari apa yang telah diinstruksikan oleh negaranya, maka dia lalai dari tugasnya, ya, atau tidak bertanggung jawab dari tugasnya sebagai diplomat. Ya, misalnya dalam menyelenggarakan suatu event yang dilaksanakan di negara lain, ya, misalnya menyelenggarakan pagelaran seni wayang kulit yang dilaksanakan di suatu negara. Nah, misalnya di Belanda, ya, orang tersebut misalnya menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian misalnya wayang-wayang kulit untuk ditampilkan di suatu pagelaran, ya, sehingga apa digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini salah satu apa bentuk dari pelanggaran, ya, artinya dia menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya, memperkaya dirinya. Nah, ini adalah salah, ya, kesalahan dalam mencapai tujuan negaranya, tapi mencapai tujuan pribadinya sendiri. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Sehingga apapun pendanaan itu harus dilakukan dan dialokasikan sesuai dengan apa kebutuhan untuk menjalankan program di negara tersebut, tempat di mana dia ditugaskan, gitu ya. Nah, dan ini dilaksanakan melalui perhubungan yang resmi. Nah, melalui perhubungan yang resmi ini, seorang diterima atau tidaknya itu ditentukan oleh kemarin yang sudah dibahas, yakni Menteri Luar Negeri yang mengirimkannya, kemudian diterima oleh negara penerima, sehingga dia diberikan surat tugas untuk menjalankan tugasnya sebagai diplomat. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Ada beberapa kategori dalam diplomat menurut Agus Tarmizi dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007. Apa saja sih bentuk-bentuk atau kategori sebagai seorang diplomat? Gitu ya, itu pertanyaannya. Yang pertama adalah diplomat reformasi. Apa itu diplomat reformasi? Ya, dari kata reformasi, reform, pembentukan kembali. Ya, kalau dari katanya, asal katanya. Reformasi sendiri dalam pendefinisiannya adalah pembentukan kembali. Ya, apa yang dibentuk kembali? Ya, kalau makna secara luas adalah perombakan-perombakan dari kondisi sebelumnya yang di luar ekspektasi, di luar harapan orang-orang. Hingga adanya reformasi ini dibentuk lagi apa? Perbaikan-perbaikan ke arah ekspektasi yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat. Ya, apabila ini dihubungkan dengan diplomat, maka diplomat reformasi ini sensitif terhadap segala perkembangan politik dalam negeri dan menjelmakan semangat reformasinya dalam kinerjanya di dunia internasional. Apabila kita merefleksikan kehidupan reformasi di negara Indonesia, maka sebelumnya yang di masa Orde Baru, mungkin orang-orang masih terbatas ya dalam mengungkapkan kritiknya, opininya di muka publik ataupun di media, karena tidak jarang pada masa itu dicekal ya oleh pemerintah apabila kritiknya terlalu tajam, ya, apabila pendapatnya atau opininya terlalu menohok pemerintahan, sehingga beberapa politikus itu dicekal, ada yang ditangkap, ditahan ya, termasuk musisi-musisi yang membuat lirik lagu yang mengkritik pemerintahan terlalu eksplisit ya. Namun di masa reformasi ini hal itu sudah bukan dianggap tabu lagi. Ya, orang-orang dibolehkan untuk apa? Beropini, mengkritik pemerintahan, di mana kritik itu adalah
kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak cocok atau sesuai bagi warga negaranya, ya. Sebagai contoh, demonstrasi dimanapun bisa dilakukan, ya. Protes-protes terhadap perundangan juga boleh dilaksanakan selama itu bukan vandalisme, ya, atau tidak menyerang orang secara personal, ya. Menghina orang secara fisiknya itu nggak boleh, ya. Kalau menghina kebijakan pemerintah itu silakan, gitu kan. Nah, kaitannya jiwa dan semangat reformasi ini apabila dimiliki oleh seorang diplomat, maka diplomat tersebut ini akan menerima kritik apapun dari warga negara Indonesia ya mengenai apa kebijakan Indonesia terhadap mereka yang sedang tinggal di negara lain karena bekerja atau meneruskan studi, ya. Apabila mereka merasa kebijakan pemerintah Indonesia ini menyulitkan mereka dalam menjalani tugasnya atau belajarnya di negara lain, maka diplomat ini harus menerima saran dan kritik tersebut dan menyampaikannya ke pemerintahan, ya. Termasuk kasus Bima di mana mahasiswa yang Indonesia yang berkuliah di Australia ini mengkritik misalnya jalanan yang rusak di Lampung, ya, kepada media melalui sosial media. Nah, seorang diplomat reformasi tidak membuat orang ini sebagai orang yang misalnya istilahnya menjadi blacklist, ya, atau orang yang dicekal, ya, bukan seperti itu karena ini era reformasi, ya. Memang kenyataannya misalnya jalan di daerah tersebut sudah lama berdekade-dekade tidak diperbaiki, ya, maka itu adalah apa? Suara dari warga Indonesia yang ada di Australia yang disampaikan dari negara lain melalui sosial media, maka seorang diplomat ini juga mendukung keamanan orang ini dari apa? Penahanan polisi, ya. Ya, seharusnya orang ini tidak ditangkap karena memang ingin memajukan bangsa kita dengan cara mengkritik di sosial media. Ya, seorang diplomat reformasi ini harusnya mengapresiasi tindakan tersebut, ya, karena apa? Menjadi sentilan pemerintahan kita agar lebih baik lagi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian diplomat intelektual. Ya, orang yang intelek ini orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang mumpuni sehingga bisa menyelesaikan masalahnya di dalam kehidupan melalui pengetahuan yang dimiliki mereka. Ya, jika ini dihubungkan dengan tugas seorang diplomat, maka diplomat intelektual ini memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan dan ide baru, inovasi, dan juga inisiatif diplomasi, kemampuan mempengaruhi dan juga berargumen, ya. Oke, sehingga seorang yang memiliki ide yang inovatif itu akan mengembangkan program-program yang membangun kerjasama dengan negara lain sehingga kerjasama tersebut terjalin lebih baik dari masa ke masa, menemukan program-program yang memang mampu mempengaruhi apa berlangsungnya suatu hubungan kerjasama, ya, ke arah positif dan juga mampu berpendapat, memberikan opini-opini yang menjadikan gagasan-gagasan baru dalam inovasi tersebut, ya. Oke, sehingga apa? Dia cerdas melihat situasi pada masa kini, ya. Misalnya dengan adanya VOA Voice of America, maka misalnya diplomat Amerika ini menggunakan media VOA untuk apa? Mempromosikan negara Amerika sehingga dipandang oleh dunia internasional ini sebagai negara yang hebat, superior, canggih,
ya misalnya, atau terbuka terhadap masyarakat lain dengan menerima mahasiswa ya dengan beasiswa supaya bisa bersekolah berkuliah di negara tersebut ya. Ini adalah salah satu bentuk apa? Promosi secara cerdas melalui media ya. Kalau Amerika ini memiliki Voice of America dan juga menanyakan pendapat warga-warga negara asing yang tinggal di Amerika itu feedbacknya seperti apa. Misalnya orang Indonesia yang tinggal di Amerika itu ditanya ya bagaimana sih kehidupan mereka di Amerika, dan ketika mereka menjawab hal-hal positif tentang negara Amerika ketika mereka tinggal di negara tersebut, ini menjadi apa? Promosi ya negara Amerika agar dipandang baik oleh orang-orang Indonesia. Ya, ini suatu inovasi yang cerdas ya. Yang mungkin bisa ditiru oleh negara Indonesia, buat lagi media yang mempromosikan khusus negara Indonesia ke mata dunia ya. Oke, kita lanjutkan. Diplomat mediagenik yang ketiga adalah pemahaman dunia media untuk tujuan diplomasi sebagai syarat mutlak bagi politik luar negeri. Berpolitik luar negeri ya, sudah kita bahas bahwa manusia ini adalah seorang zon politikon. Ya, artinya manusia tidak terhindarkan bahwa setiap individu harus melakukan mempraktekkan politik dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya bukan politik dalam artian sempit menduduki kursi pemerintahan atau memperebutkan kursi pemerintahan ya untuk memiliki otoritas di suatu negara. Politik di sini adalah mendapatkan keuntungan ya dari sesuatu atau dari seseorang atau pihak lain ya berpolitik ya. Sehingga berpolitik luar negeri artinya kita kerjasama supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan negara-negara asing ya, itu tujuannya. Dan bagaimana keuntungan itu bisa dituai ya, menurut kategori diplomat yang berorientasi pada media jadi, maka seorang diplomat ini memperkaya wawasannya melalui literasinya dalam media ya, sehingga mencapai tujuan-tujuan diplomasi, memahami negara tersebut melalui media-media yang dia baca sebagai wawasan. Kita manfaatkan untuk memahami Inggris ya, banyaklah menyimak British broadcast misalnya ya. Untuk memahami Amerika, kita banyak mengkaji misalnya media CNN ya. Untuk memahami dunia Timur Tengah, kita banyak mengkaji berita-berita dari Al Jazeera ya dan lain sebagainya. Ini adalah supaya tahu bagaimana cara beradaptasi dengan negara tersebut dan tahu apa isu-isu yang sedang panas ya atau yang sedang bergejolak di negara itu, sehingga kita bisa memahami krisis yang terjadi di negara tersebut ataupun tren positif yang sedang berlangsung pada negara tersebut ya. Kita melihat gejolak di Timur Tengah ya. Yang terbaru adalah misalnya penyerangan Sudan ke Suriah. Ya, padahal sama-sama negara yang mayoritas muslim ini masih bergejolak ya secara politik luar negeri. Ini berarti ada konflik di antara dua negara mayoritas tersebut. Ya, dan ini juga memberikan tanda bahwa warning ya bagi warga Indonesia, jangan dulu misalnya menetap di negara tersebut karena menurut media yang dikaji dari misalnya Al Jazeera ya, dilihat kondisi di Suriah ini belum stabil ya karena masih mendapatkan serangan-serangan dari negara lain gitu ya. Ini adalah salah satu contoh ya. Oke, kemudian diplomat teknologi informasi menguasai teknologi informasi agar dapat memperkaya hasanah informasinya ya. Perkembangan teknologi informasi ini sudah semakin cepat
Sehingga ini melahirkan suatu revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini berkembang dan juga menjadikan otomatisasi di berbagai negara, ya, termasuk di industri-industri, ya. Nah, di industri-industri ini teknologi informasi yang berkembang menghasilkan eh, kecanggihan, seperti misalnya sekarang serba otomatis, ya. Alat-alat produksi atau mesin itu tidak perlu lagi melibatkan tenaga manusia. Semakin mudah dalam memproses manufaktur untuk memproduksi item, gitu ya. Bahkan informasi teknologi ini sudah melahirkan artificial intelligence, ya, di mana misalnya tugas-tugas orang digantikan oleh artificial intelligence. Ya, ini fenomena yang unik juga, ya, memandang di Amerika Serikat misalnya banyak protes di dunia industri perfilman misalnya karena sudah menggunakan artificial intelligence dalam membuat naskah-naskah film, ya. Kemudian juga banyak channel berita yang menggunakan news anchor yang menggunakan komputer artificial intelligence yang menyerupai manusia, sehingga ini mengurangi lapangan pekerjaan bagi orang-orang, ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri terjadi gejolak yang memprotes hal ini, sehingga banyak misalnya penulis-penulis naskah di film ini mogok kerja, ya. Atau produser-produser film ini banyak juga yang istilahnya mogok kerja, ya, supaya tidak menutup kemungkinan, ya, teknologi informasi ini menyerap otomatisasi terlalu banyak, sehingga banyak orang-orang yang juga dirugikan sebetulnya dengan ada perkembangan ini, ya. Termasuk misalnya Indonesia juga tidak bisa menerima secara penuh otomatisasi dari perkembangan teknologi tersebut, ya. Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Ya, kita tahu sendiri misalnya di Indonesia populasinya cukup padat, sehingga hal ini belum bisa diterima, ya. Misalnya ditawarkan teknologi-teknologi dari negara-negara Eropa yang sudah maju, ya, atau Asia Timur, ya, tapi di kita itu, ya, nggak bisa seperti itu, ya. Misalnya di Jepang atau di Jerman itu ada swalayan yang dioperasikan oleh robot, ya, dikendalikan oleh mesin, tidak dilayani oleh seorang misalnya penjaga swalayan, ya. Kalau di Indonesia ini mungkin tidak akan cocok karena lapangan kerja pun masih dibutuhkan, ya. Banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, gitu. Nah, ini dibandingkan misalnya ditawari teknologi tersebut di swalayan di Indonesia, walaupun misalnya bisa saja dikembangkan, ya, menerima teknologi itu dari Jepang ataupun Jerman, tapi hal ini belum cocok, ya, untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian diplomat budaya internasional, ya, memahami dan membaur dalam lingkungan kultur internasional. Ya, artinya seorang diplomat ini memiliki wawasan luas atas keberagaman, heterogenitas atau perbedaan-perbedaan budaya dari berbagai negara atau dari berbagai kultur, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diplomat all round, ya, memandang permasalahan secara total dan tidak terkotak-kotak dalam bilik politik, ya. Artinya politik kita menurut GBHN itu memang politik yang bebas aktif. Ya, ini sesuai, berarti seorang diplomat dari negara Indonesia ini harus all round, tidak tidak berfaksi-faksi, ya. Tidak mendukung misalnya eh, NATO dalam konflik Ukraina Rusia, ya, ataupun tidak mendukung Sudan ataupun Suriah dalam konfliknya, ya. Karena kalau bisa kita itu sebagai mediator
ketika ada konflik. Ya, bahkan presiden kita mengunjungi Zelensky pada konflik yang terjadi antara kedua belah pihak dan juga menemui Putin secara netral. Ya, pada G20 Indonesia juga dianggap bisa menjadi penengah dalam konflik G20 karena juga melibatkan Rusia dan tidak menghalangi Ukraina untuk ikut gitu kan. Kalau misalnya ingin ikut serta gitu ya. Nah, inilah all round ya, kita tidak memihak ya, walaupun ada beberapa dari negara Asia seperti Korea Selatan dan Jepang ini juga ikut NATO ya. Tapi kita walaupun negara dari Asia juga, kita sesuai dengan GBHN saja, bebas dan aktif ya. Tidak usah ikut faksi-faksi yang ada di dua negara superpower ya. Oke, kemudian diplomat modern ini piawai dalam berdiplomasi untuk menggolkan kepentingan negara yang diwakilinya melalui persetujuan atau kesepakatan kerjasama gitu ya, sehingga dalam suatu moment of understanding ya, seorang diplomat modern ini paham betul ya, dalam melancarkan negosiasinya, melakukan persuasi, lobby, akhirnya memunculkan kesepakatan bersama. Dan kesepakatan kerja bersama ini adalah untuk diimplementasikan, poin-poinnya harus diresapi dan dipahami, sehingga tidak ada satupun yang akan mengecewakan. Karena semua tindakan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, ya, atau moment of agreement di antara kedua belah pihak negara, ya. Oke, kita lanjutkan. Dan peran seorang diplomat dalam diplomasi ini bisa dibilang sebagai monitor, ya, CCTV-nya di negara itu, gitu ya, istilahnya ya kalau dianalogikan. Jadi pemantauan negara kita misalnya di negara lain bisa diperoleh dari monitor yang ditaruh di berbagai lembaga konsulat, ya, lembaga yang di mana si representasi Indonesia ini, diplomat ini ditugaskan di kedutaan tersebut di negara masing-masing yang ditunjuk sebagai wakil di negara yang ditugaskan, ya. Nah, monitor ini apa saja sih peran-perannya? Nah, monitor ini adalah membaca dan mempelajari berita, ya, yang ada di negara tempat dia bertugas. Kemudian mendengarkan, mencatat, dan mempelajari siaran tersebut. Supaya dia paham, ya, bertindak, bertugas di negaranya sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya ada gejolak di Prancis yang mengenai seorang dosen yang melukis karikatur Nabi Muhammad, ya, sehingga banyak warga Muslim di sana yang marah ya di Prancis karena terjadinya lukisan tersebut. Dan ramai dibicarakan ketika ada seorang mahasiswa yang membunuh dosen tersebut karena melukis karikatur Nabi Muhammad, ya. Sehingga setelah kejadian itu timbullah kebencian-kebencian terhadap warga Muslim di Prancis. Ada gejolak-gejolak yang melihat orang Islam itu radikal gitu ya di sana gitu ya. Sehingga di sini kita coba seorang diplomat ini menengahi konflik akibat kasus tersebut ya yang ada di berita, ya, sehingga mempelajari bagaimana bertindak solutif terhadap permasalahan ini supaya kita mengajarkan bahwa Islam tidak memberikan ajaran untuk membuat misalnya umatnya membunuh ya karena sesuatu, misalnya marah, ya, karena misalnya Islam itu agama rahmatan lil alamin misal ya. Nah, sehingga kita lakukanlah audiensi dengan warga-warga Prancis, mempertemukan dengan orang-orang Indonesia yang Muslim di sini, memperlihatkan bahwa negara Indonesia ini sangat menghargai
minoritas, walaupun kebanyakan warganya Muslim ya. Kita bisa hidup berdampingan dengan agama-agama lain tanpa menyinggung ajaran agama lain, misalnya ya. Seperti itu. Nah, itu juga adalah tindakan solutif dan preventif mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan sehingga melindungi warga negara Indonesia ya misalnya yang juga beragama Islam tinggal di Perancis ya untuk bekerja dan misalnya meneruskan studi. Kemudian mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah tentang acara-acara kegiatan konferensi, pertemuan-pertemuan dengan negara lain. Ya, ini harus dipenuhi sebagai perwakilan diplomat negara kita itu harus datang ke event-event yang melibatkan konferensi antar negara, perundingan-perundingan antar negara, membaca dan mempelajari dokumen, ya, membaca dan mempelajari dokumen ini artinya seorang diplomat harus mengetahui tugasnya di mana ada tanggung jawab yang harus dijalankan dilaksanakan sebagai diplomat di negara tersebut. Membaca dan mempelajari buku juga ya di luar dokumen resmi dia bertugas, senantiasa memperkaya wawasannya dengan membaca buku-buku tentang hubungan internasional ya, bagaimana atau mempelajari kultur dan tradisi budaya di negaranya supaya bisa mudah beradaptasi dan diterima di lingkungannya. Ya, kemudian mempelajari dan meninjau suatu tempat, melakukan observasi lokasi di mana dia bertugas. Ya, oke. Termasuk mempelajari orang-orangnya seperti apa. Ya, perilaku seperti apa, etika yang bagaimana supaya kita dianggap sebagai orang yang menghargai budaya lokal, menghargai misalnya tradisi yang dijalankan di negara tersebut. Ya, kita lanjutkan peran diplomat lagi ini sebagai komunikator. Ya. Tadi sebagai monitor, sekarang sebagai komunikator. Senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan pesan yang ditujukan kepada komunikan yang terdiri dari orang-orang asing yang secara psikologis, ideologis, dan kulturalistik jauh berbeda. Ya, oke. Jadi seorang komunikator ini memang unggul dalam mengetahui apa saja sih yang kira-kira akan mengganggu secara psikologis orang dari negara lain. Misalnya orang Barat itu tidak suka ditanya-tanya hal-hal pribadinya kalau bukan orang yang dekat dengan dia. Ya, misalnya ditanyakan masalah pernikahannya, anaknya, orang tuanya. Ini akan mengganggu ya kalau dalam situasi formal gitu ya. Ini bukan hal yang sepatutnya misalnya menurut mereka ditanyakan gitu ya. Nah, kalau misalnya ideologis ini kita misalnya menerima paham-paham yang ada di barat yang mengenai LGBT itu misalnya menurut agama kita itu hal yang dilarang. Ya maka kita ungkapkan bahwa di Indonesia ini belum banyak ya termasuk agama Islam itu tidak menerima ideologi tersebut misalnya. Kita jelaskan secara halus ya, tidak perlu kita sambil emosi ya karena itu kan orang barat misalnya ideologinya berbeda atau orang yang mana negara mana lain ya selain Indonesia seperti itu ya kita sebutkan kondisi di Indonesia seperti apa ya. Kemudian kulturalistik juga jauh berbeda ya bahwa di masyarakat Western atau Barat ini cenderung individualistik jauh berbeda bahwa kita masih mempercaya gotong royong saling bantu antar warga Indonesia ya di masing-masing rukun warga itu kita biasa untuk kerja bakti bersama ya mungkin ini sudah tidak ada ya di masyarakat barat gitu ya udah ada petugas khusus yang menangani misalnya kebersihan sampah ya mereka juga tidak terlalu mempedulikan kehidupan tetangganya urusan mereka gitu ya that's none of my business gitu istilahnya ya
itu bukan urusanku. Nah, kalau di Indonesia itu masih kadang-kadang penasaran ya dengan apa kehidupan tetangganya, ya, di mana tetangganya bekerja, gitu ya. Nah, itu masih ada seperti itu, ya. Kemudian sebagai negosiator juga adalah peran seorang diplomat. Maka apabila seorang diplomat yang baik sebagai negosiator, diplomat tersebut memiliki kredibilitas dalam melakukan perundingan-perundingan melalui teknik komunikasinya. Dan juga kemudian merupakan sasaran aktif, ya, bukan orang yang menunggu bola, tapi menjemput bola, ya, supaya apa, melahirkan banyak kerjasama dengan negara lain. Itu ya yang dimaksud. Kemudian negosiasi sebagai medan kerja artinya menyetujui pembukaan hubungan diplomatik, ya, perumusan komunikasi bersama atau joint communique, tujuan tentang normalisasi agreement dalam mengakhiri konflik, pencapaian pertimbangan dan perubahan baru termasuk perpanjangan persetujuan atau extension of agreement, ya. Oke, kita agak singkat karena sudah sedikit lagi ya waktu ini. Bidang-bidang negosiasi diplomat itu meliputi, ya ini udah dibahas dalam presentasi ya, hanya diulas kembali saja, bidang politik, kemudian pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi, bidang pembangunan. Ya, dalam bidang pertahanan dan keamanan, misalnya negara-negara kita bekerja sama dalam menjalin apa? Pelatihan-pelatihan militer antar bangsa negara. Ya, misalnya banyak konten yang mengunggah mengenai latihan gabungan militer antara negara kita dengan Amerika Serikat, ya, militer kita dengan Rusia, ataupun militer Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, ya, atau kita menerima pesawat-pesawat Sukhoi dari negara Rusia sebagai armada-armada perang. Nah, ini juga kerjasama dalam pertahanan dan keamanan, ya. Kemudian bidang ekonomi juga, ya, bidang pembangunan. Kita menerima bantuan dari Amerika Serikat dalam International Monetary Fund untuk membangun rencananya ibu kota baru di Kalimantan. Begitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kerjasama antar kedua belah pihak. Kemudian kualifikasi seorang diplomat mengikuti aturan protokoler, memiliki wawasan luas, dan juga berkarakter. Mencirikan bangsanya secara positif. Cerminan baik bagi negara-negara lain tentang Indonesia. Itu yang harus dimiliki ya. Oke, kita langsung aja interaksi simboliknya. Bahwa dalam komunikasi juga ada objek nilai dan perasaan yang harus kita perhatikan, meliputi tindakan-tindakan dan memiliki kualitas simbol bahasa kaya akan simbol ya. Oke, sehingga tindak tanduk kita itu dilihat sebagai bagaimana kita menunjukkan sikap kita dengan baik di masyarakat internasional ya. Oke, sampai di situ dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua ya? Oke. Saya lihat ini hadir semua. Hadir, Ya. Pak. Oke, sekian dulu ya. Nanti saya share replay perkuliahannya karena ada yang kurang lancar juga sinyalnya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Terima Ana kasih. absennya sama Karima ya, Pak. Maaf, soalnya HP-nya loh. Ya, nggak apa-apa. Ana dengan Karima ya. Oke, tidak Siap, apa-apa. Pak.